Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Kita Octavia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, kenikmatan, sehingga kita masih bisa melakukan aktivitas bagaimana mestinya ya Bu ya. Ya, baik. Jadi sesuai dengan perencanaan kita bahwa hari ini saya akan menjadi observer Ibu dalam supervisi akademik. Ya, jadi saya beri gambaran sedikit mengenai apa itu supervisi akademik. Jadi supervisi akademik itu merupakan suatu prosedur kolaborasi, ya Bu ya. Jadi bagaimana kita bisa memberdayakan potensi yang ada di dalam diri Bu Vita Octaviana dalam proses pembelajaran yang nantinya akan berpihak kepada murid. Baik, untuk hari ini Bu Vita Octaviana mau mengajar mata pelajaran apa? Untuk hari ini kebetulan mata pelajarannya adalah IPAS dengan materi Plesir Keliling Dunia di kelas 6. Oh baik. Dalam materi ini apa yang menjadi tujuan pembelajarannya? Jadi untuk tujuan pembelajaran yang saya sudah buat berdasarkan modul ajar itu ada 3 Bu. Yang pertama, saya ingin mengidentifikasi pembagian wilayah di 6 benua yang ada di dunia melalui pengamatan video. Kemudian yang kedua, mengenali ciri khas dan kondisi geografis 6 benua yang ada di dunia melalui membaca artikel. Dan yang terakhir yaitu menjodohkan peta benua dengan nama benua secara tepat melalui media kuis digital. Baik, jadi ada 3 tujuan pembelajaran yang akan kita lakukan. Nah baik, untuk selanjutnya area pengembangan apa yang ingin Bu Vita Octaviana capai? Ya, untuk area pengembangan yang ini saya capai dalam pembelajaran ini yaitu tentunya saya ingin meningkatkan keterlibatan siswa secara aktif di dalam kelas ketika proses pembelajaran berlangsung, serta saya ingin menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dalam kelas saya Bu. Jadi ada 2 area pengembangan ya Bu ya, keterlibatan siswa dan juga penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Iya betul Bu. Selanjutnya, strategi apa nih yang sudah Bu Vita Octaviana persiapkan untuk mewujudkan dari tujuan pembelajaran dan area pengembangan tadi? Oke, untuk strategi pembelajaran yang sudah saya persiapkan yaitu saya menggunakan metode pembelajaran seperti diskusi, kemudian tanya jawab, kemudian ada pengamatan dan kuis Bu. Kemudian selain itu saya juga mempersiapkan variasi media dalam proses pembelajaran saya Bu, yaitu antara lain ada video, ada artikel, kemudian ada aplikasi kuis digital seperti itu. Baik, untuk strateginya berarti Bu kita sudah menyiapkan 2 poin. Yang pertama itu menggunakan metode yang bervariasi, dan yang kedua adalah menggunakan media pembelajaran yang bervariasi. Betul. Nah untuk strategi diferensiasi, karena tadi Ibu ingin aspek diferensiasinya juga diamati. Nah, strategi diferensiasi apa yang akan kita gunakan? Oke. Untuk strategi diferensiasinya saya menggunakan 3 jenis diferensiasi, yaitu yang pertama diferensiasi konten, di mana dapat dilihat dari media yang saya gunakan. Kemudian ada diferensiasi proses, itu terlihat dalam proses pembelajaran yang akan siswa lakukan dalam kelas. Dan yang ketiga diferensiasi produk, di mana nanti siswa akan saya minta membuat penugasan yang sesuai dengan minat mereka, baik itu dalam bentuk video, kemudian dalam bentuk gambar maupun dalam bentuk artikel, seperti itu Bu. Baik, jadi ketiga strategi diferensiasinya dipakai. Iya. Nah, yang terakhir itu apa yang kita dapatkan dari percakapan kita pagi ini? Oke, untuk percakapan kita pagi ini tentunya saya mendapatkan gambaran mengenai bagaimana saya nanti dapat melakukan pembelajaran dalam kelas dengan menerapkan pembelajaran berdiferensi yang melibatkan siswa secara aktif dalam kelas saya. Baik, nah Bu Vita Octaviana, sepertinya kita cukupkan untuk percakapan pra-observasi. Setelah ini kita akan observasi di dalam kelas. Nanti selanjutnya akan ada percakapan juga pasca observasi nantinya. Untuk selanjutnya saya persilakan kepada Bu Vita Octaviana untuk mempersiapkan kelas. Ya, terima kasih Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
ya. Nanti ada video yang Ibu akan tampilkan. Kemudian mengenal ciri khas dan kondisi geografis benua yang ada di dunia melalui membaca artikel. Jadi sudah Ibu berikan mengenai artikel yang akan kita pelajari. Dan yang terakhir menunjukkan peta benua dengan nama benua melalui media tulis digital. Oke, sudah siap semua untuk belajar? Sudah siap? Untuk lebih semangat kita ikuti dulu. Konsentrasi. Oke. Sikat. Taruh dulu. Oke, fokus ya. Ulangi. Sikat. Sakit. Sikat. Sakit. Sakit. Sikat. Biasa kita sebut peta, ya. Ini peta bumi. Nah di bumi ini, anak gambar ini adalah benua-benua yang ada di bumi. Kalian tahu ini gambar kira-kira ini wilayah siapa? Ini wilayah siapa nih? Tahu nggak ini? Ini adalah Indonesia. Untuk kelompok yang sudah Ibu bagi kemarin, untuk permainan ini, untuk keliling dunia, kalian bisa mengamati melalui video. Nanti Ibu akan pinjamkan HP, kita scan barcode yang ada di sebelah kanan, ya. Kemudian untuk artikel itu ada di sebelah kiri, ya. Jadi belakang dan sebelah kiri. Dan nanti tugas kalian sesuai dengan tujuan pembelajaran, kalian cari tahu dari masing-masing benua yang ada di dunia itu mana ciri khas dari masing-masing benua, kemudian kondisi geografisnya dimulai dari masing-masing benua tersebut. Kalau adanya berarti setiap kelompok mengerjakan dua, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Saya bernama Nina. Saya Arya. Saya Reza. Kami akan menjelaskan tentang benua Asia dan benua Eropa. Pertama, saya akan menjelaskan tentang benua Asia. Benua Asia adalah benua terbesar dan terpadat di dunia. Mencakup sekitar 44,58 juta kilometer persegi.
selamat pagi. Bagi Ibu. Jadi bolehlah pada kesempatan kali ini kita akan melakukan kegiatan pasca observasi setelah tanggal 21 Oktober ya Bu ya, pra observasi dan juga observasi juga. Jadi saya awali Bu Vita Oktaviana, bagaimana perasaan Bu Vita Oktaviana setelah melakukan pembelajaran dan ada yang mengobservasi? Ya, tentunya perasaannya tetap ada nervousnya Bu, walaupun yang observasi masih gawat ya Bu ya. Kalau sudah setiap hari tetap ada nervousnya. Kemudian seiring dengan berjalannya waktu, saya lebih enjoy aja Bu untuk merasakan pembelajaran seperti itu. Jadi walaupun teman sehari-hari tetap ada nervous gitu. baik, bisa kita refleksikan atau ceritakan bagaimana proses pembelajaran yang sudah kita lakukan pada saat ini. Untuk refleksi pembelajaran yang sudah saya lakukan dalam kelas kemarin, tentunya saya mulai dengan kegiatan awal. Saya mengecek dari siswa saya dalam kelas tersebut. Alhamdulillah pada saat pembelajaran kemarin semua siswa saya hadir. Kemudian saya lakukan apresiasi, saya berikan pertanyaan tematik, dan tentunya tidak lupa saya sampaikan untuk pembelajaran yang akan saya capai. Kemudian untuk kegiatan intinya Bu, saya melakukan pembelajaran sesuai dengan skenario yang sudah saya buat. Ada saya sampaikan materi menggunakan media PPT, kemudian saya berikan artikel kepada beberapa kelompok yang sudah saya bentuk. Kemudian juga saya membuat scan barcode untuk penayangan video. Kebetulan materi kemarin pada saat observasi yaitu mengenai pelesiran keliling dunia, itu untuk mata pelajaran kelas renang. Berikutnya saya juga menggunakan media kuis digital. Di dalam media itu anak-anak terlihat antusias menggunakan media digital tersebut, dan kegiatan bentuknya juga tidak lupa merefleksikan. Jadi anak-anak saya tanya dalam pembelajaran yang sudah kita lalui pada saat itu yang mana yang kalian suka seperti itu, dan ternyata anak-anak suka dengan pemberian kuis atau kuis berbasis berbasis virtual ya, virtual ya. Terkait dengan area pengembangan yang sudah kita sepakati pada saat observasi, itu kan kita ini area pengembangan dan observasi adalah keterlibatan ya, keterlibatan murid dan juga pembelajaran bentuk belajar. Ada hambatan yang muncul saat pembelajaran sampai area pengembangan itu atau tidak ada? Ibu, untuk hambatan yang saya hadapi tentunya masih ada Bu, karena beberapa siswa itu masih terlihat kebingungan pas waktu saat scan barcode untuk melihat video yang sudah saya tempel di dinding. Karena kemarin itu hanya beberapa siswa saja yang membawa gawai yang sudah terinstal aplikasi Cam Scanner. Untuk yang lain masih bingung dalam penggunaan scanner tersebut. Kemudian ada juga yang masih bingung tentang skenario pembelajaran yang sudah saya desain dulu. Jadi mau yang membaca artikel dulu apa mau video dulu seperti itu. Jadi ada dua hambatan di sini. Yang pertama, siswa itu bingung dengan menggunakan scan barcode karena kan baru pertama kali ya. Kemudian dengan skenario pembelajaran yang dilaksanakan. Jadi mau yang mana pembahasan mana yang berbeda. Tapi yang mau yang bingung gitu ya. Baik. Nah, bagaimana solusi Bu Rita ini untuk meminimalisir hambatan tersebut supaya tidak jadi pada pembelajaran selanjutnya berkurang saat pembelajaran selanjutnya? Untuk meminimalisir supaya lebih berkurang hambatannya untuk pembelajaran ke depannya, tentunya saya akan lebih
detail lagi dalam membuat skenario pembelajarannya supaya anak-anak paham alurnya dan nggak bingung. Kemudian saya juga akan menyuruh mereka membawa budget yang sudah terinstal aplikasi Camp Scanner sehingga tidak bingung lagi untuk penggunaannya. Seperti itu. Jadi ada dua solusi di sini. Ibu akan membuat alur pembelajaran secara jelas, kemudian bahwa yang belajar nanti sudah terinstall terlebih dahulu. Nah, selanjutnya saya mohon izin untuk menyampaikan hasil pengalaman saya. Ya, baik, silakan. Dari pengamatan saya di sini sesuai dengan area pengembangan yang kita sepakati, ada aspek pembelajaran diferensiasi dan juga terlibatan murid. Terlibatan murid di sini kita sudah memberikan kesempatan kepada murid untuk menyampaikan pendapat ataupun bertanya. Kemudian ini juga dilibatkan dalam penggunaan media pembelajaran secara langsung, sudah sangat baik. Kemudian untuk diferensiasi, setelah saya observasi baik dari FPP maupun pada saat pembelajaran, di sini Ibu sudah menggunakan ketiga strategi ya Bu. Sudah ada diferensiasi konten, sudah ada diferensiasi proses, dan ada diferensiasi produk. Karena di akhir penugasan itu anak-anak diminta untuk memilih ya, bebas untuk membuat tugas. Ada 3 tugas di sana, ada yang membuat video, kemudian membuat gambar, dan juga membuat tulisan atau sudah sangat baik. Kemudian untuk peserta didiknya juga terlihat sangat tenang, terarah, dan juga antusias dalam proses pembelajaran. Meskipun itu pembelajaran secara diskusi, letak robot di sebelah kanan, artikel di sebelah kiri, tapi mereka bisa mengisikan gitu ya. Tapi di sini ada yang menjadi hal yang perlu saya sampaikan kepada Pak Rita. Betul kata Ibu tadi bahwa ada pendidik yang terlihat bingung dalam mengikuti instruksi guru ya pada saat scan barcode. Kemudian masih ada beberapa siswa yang terlihat kurang aktif ya, kurang berpartisipasi dalam kegiatan berkelompok. Nah, kalau kita lihat dari perbandingan ya, antusias dan juga hasil penugasan murid, secara garis besar murid-murid Bu Vita Octavia ini lebih cenderung pada kultur belajar secara visual, betul ya Bu ya. Nah, tetapi mereka senang dengan proyek ya. Nah, itu mungkin hasil dari pengalaman saya Bu Vita ya dalam proses pembelajaran yang sudah Bu Vita Octavia lakukan. Nah, selanjutnya dari hasil refleksi Bu Vita Octaviana sendiri dan juga dari hasil observasi saya, apalagi area yang ingin Bu Vita Octavia kembangkan selanjutnya. Oke, untuk area pengembangan yang saya ingin kembangkan berikutnya yaitu saya akan menggunakan pendekatan belajar tugas proyek yang tentunya sesuai dengan materi ya Bu. Beberapa materi yang kebutuhannya itu bisa untuk diberikan proyek. Kemudian dari pendekatan belajar tugas proyek itu tentunya nanti diharapkan anak-anak lebih antusias lagi. Jadi partisipasinya keterlibatan di dalam kelas itu bisa berjalan secara optimal seperti itu. Visual nah proyek ya, artinya Bu Vita akan melakukan pembelajaran yang berbasis ya proyek. Dan sekali Bu Vita selanjutnya apa langkah-langkah sederhana yang akan Bu Vita lakukan supaya pembelajaran berbasis proyek ini nanti bisa berjalan atau bisa diterapkan secara maksimal. Untuk langkah sederhana yang saya akan ambil, tentunya saya akan mencari contoh-contoh penerapan pembelajaran berbasis proyek itu nanti bisa melalui YouTube atau media pembelajaran lain, media sosial yang lain. Kemudian saya juga akan memilih materi yang tepat untuk proyek yang akan saya kembangkan. Seperti itu. Pertama mencari contoh ya, baik dari YouTube, media sosial ataupun yang lainnya, kemudian menilai dari yang tepat untuk dijadikan proyek karena tidak semua materi bisa dijadikan proyek. Nah, ada pihak yang bisa membantu kita dalam menjalankan komitmen untuk melakukan penerapan pembelajaran berbasis proyek.
Di antara lain ya tentunya termasuk gawat teman-teman proyek satu saya, kemudian tentunya dukungan dari Bapak Kepala Sekolah sebagai pimpinan saya dan anak-anak di kelas saya Bu, karena mereka yang menjadi tujuan dari proyek saya itu kan Bu. Jadi di sini ada tiga pihak yang saya catat sebagai pendukung penerapan pembelajaran berbasis proyek ya. Yang pertama Jawa, kemudian kepala sekolah dan juga murid-murid. Nah, jadi setelah kita mencapai ini, kira-kira kapan Bu kita Octavia akan melaksanakan rencana yang baru besar? Baik Bu, secepat-cepatnya. Tapi kalau melihat kondisi saat ini karena kita kan sudah di akhir semester ya Bu, kemungkinan insya Allah secepatnya di awal tahun pembelajaran semester 2. Awalnya tapi secara bisa nanti diupayakan di awal ya, Di awal semester 2. namanya kita sudah berakhir-akhir ya semester. Nah, baik Bu Tika Octaviana, terima kasih atas waktunya dari kesempatan kita hari ini. Bu Tika Octaviana sudah bisa mendapatkan gambaran bagaimana perkembangan yang akan dilakukan selanjutnya. Ya, baik, nanti kita akan bertemu pada sesi berikutnya setelah kita menerapkan ini. Bisa juga penasaran gitu ya, seperti apa nanti anak-anak ini antusiasnya dalam belajar ini akan kita lanjutkan setelah kita menerapkan pembelajaran. Ya, baik, terima kasih Bu Tika. Untuk selanjutnya di sini ada lomba rencana pengembangan diri Indonesia, lomba rencana pengembangan diri. Apa yang akan kita tadi rencanakan bisa kita tuliskan di sini sebagai bentuk kesepakatan kita bersama. Kemudian mudah-mudahan dengan adanya kegiatan diskusi akademik ini bisa membuka pemikiran dari Bu Tika Octaviana dulu bahwa supervisi itu bukan suatu hal yang pemberatan, membebankan atau menakutkan ya. Karena di sini saya tidak menyatakan kita benar atau salah ya dalam mengajar, tapi bagaimana kita bersama-sama bisa memaksimalkan potensi Bu Tika Octaviana, mengembangkannya dalam proses pembelajaran agar semuanya bermuara kepada keberpihakan pada murid. Jadi ya Bu Tika ya, mudah-mudahan pengalaman Bu Tika di supervisi akademik kali ini meskipun ini dalam bahasa itu enggak benar-benar bisa dilakukan kepada rekan-rekan yang lain. Juga rekan-rekan yang lain juga merasa bahwa supervisi itu bukan setelah supervisi sudah selesai, ternyata masih ada kegiatan berlanjut ya. Baik, terima kasih Bu Tika Octaviana atas waktu ini. Mohon maaf apabila selama melakukan pendampingan dalam supervisi akademik saya ada suatu hal yang kurang berkenan dalam Bu Tika Octaviana. Saya juga